pagi adik-adik? Selalu semangat pagi, amat kubencer, amin. Oke, baik. Terima kasih banyak. Silakan Ibu. Terima kasih Pak. Oke, baik adik-adik. Bagaimana kabar adik-adik pagi ini? Kabar baik. Oke, terima kasih. Jadi, semoga dengan kabar yang baik, adik-adik tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Baik, untuk itu kita awali kegiatan kita pagi ini dengan doa. Marilah kita semua menyiapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu. Sekarang kami mau melakukan kegiatan belajar mengajar kami dengan baik. Nama Tuhan Yesus dan sebagai masa. Amin. Dalam Bapa Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Silakan. Terima kasih Pak. Oke. Jadi sebelum kita mulai pelajaran kita, Pak Guru mengajak kehadiran dulu ya. Baik, untuk pagi ini kira-kira siapa yang tadi? Gusti Desa. Gusti. Desa. Alasan Gusti tidak ada kenapa? Allah. Desa. Sasangi. Nanti setelah pembelajaran kita, sebentar nanti ada yang pulang, sampaikan mereka bertiga ya. Semoga Ya. besok itu kembali ke sekolah seperti biasa untuk ikuti pembelajaran ya. Ya. Sebelum kita masuk pada pembelajaran kita pada pagi ini, Pak Guru perlu mengecek kembali materi-materi kita yang kemarin adik-adik mereka sudah pelajari sebelum kita masuk pada pembelajaran kita hari ini. Jadi adik-adik masih ingat ya materi kemarin yang kita pelajari itu? Masih. Yang pertama tentang apa? Pengertian bilangan bulat. Pertama tentang pengertian bilangan bulat. Yang kedua? Bentuk-bentuk bilangan bulat. Yang ketiga apa? Macam-macam bilangan bulat. Dan yang keempat? Operasi untuk bilangan dan pengulangan. Oke, tentang dulu. Luar biasa sekali. Ternyata adik-adik masih ingat dengan materi yang sudah dipelajari pada minggu lalu. Jadi itu menjadi modal adik-adik untuk melanjutkan ke kelas berikutnya. Jadi materi yang kita sudah pelajari itu selalu diingat. Bisa dipahami? Bisa. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita dengan tujuan pembelajarannya. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan arti dari bentuk perkalian dan juga pembagian. Itu tujuan yang pertama. Yang kedua, peserta didik mampu menentukan hasil operasi hitung pada perkalian dan pembagian. Dan itu adalah materi yang akan kita pelajari pada kesempatan ini. Untuk itu, adik-adik silakan berdiri dulu, kita nyanyikan sebuah lagu. Selamat pagi. 3. Selamat pagi, penuh semangat. Selamat siang, masih semangat. Selamat sore, tetap semangat. Selamat malam, tambah semangat. Yes, yes, hore. Oke, baik adik-adik silakan dulu. Terima kasih Pak. Ya. Setelah adik-adik sudah sampaikan tujuan pembelajarannya, yaitu bentuk perkalian dan pembagian bilangan bulat. Sekarang Pak Guru akan memberikan sebuah pertanyaan ya, yang berhubungan dengan pembelajaran kita hari ini. Contoh, si Ani membeli 5 keranjang buah apel. Masing-masing keranjang itu berisi 6 buah apel. Berapakah buah apel yang dimiliki oleh si Ani? Oke, Ani silakan. 30. Tepuk tangan dulu. Jadi bentuk pernyataan yang tadi
itu sebagai bentuk pengangkat dalam pembelajaran kita hari ini. Dan itu adik-adik sudah bisa menemukan masalahnya. Yang berikut lagi. Ibu Yuni membeli 5 dos mie sedap. Masing-masing dos berisi 30 bungkus. Lalu mie sedap yang ada itu dibagikan kepada 5 orang temannya. Sekarang masing-masing teman si Yuni tadi mendapatkan berapa bungkus mie tersebut? 3. Oke. Jadi itu sebagai pengantar untuk kita masuk ke pembelajaran kita hari ini. Pak Guru menyiapkan sebuah video yang berkaitan dengan pembelajaran kita, yaitu perkalian dan pembagian. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari angka yang utuh. Berarti kalau pecahan atau desimal itu bukan bilangan bulat ya? Bukan, Bob. Kalau operasi perkalian bilangan bulat, contohnya seperti ini. 2 dikali 3 sama dengan 6. Negatif 1 dikali negatif 4 sama dengan 4. Nah, kesimpulannya adalah perkalian 2 bilangan yang tandanya sama, hasilnya bilangan positif. Benar juga, kalau positif dikali positif sama dengan positif. Negatif dikali negatif sama dengan positif. Lalu, ada juga perkalian seperti ini. 2 dikali negatif 4 sama dengan negatif 8. Negatif 2 dikali 3 sama dengan negatif 6. Kesimpulan berikutnya adalah perkalian 2 bilangan yang berbeda tanda, hasilnya bilangan negatif. Positif dikali negatif, hasilnya negatif. Kalau negatif dikali positif, hasilnya negatif. Wah, hebat! Ternyata kamu masih ingat ya. Nah, ada juga operasi pembagian yang seperti ini. Negatif 36 adalah hasil dari 6 dikali negatif 6. Berarti negatif 36 dibagi 6 sama dengan negatif 6. Lalu negatif 36 dibagi negatif 6 sama dengan 6. Dari contoh tadi, kita bisa mendapat kesimpulan pembagian 2 bilangan yang tandanya sama, hasilnya bilangan positif. Wah, iya, positif dibagi positif, hasilnya positif. Kalau negatif dibagi negatif, hasilnya juga positif. Lalu, pembagian 2 bilangan yang berbeda tanda, hasilnya bilangan negatif. Kalau positif dibagi negatif, hasilnya negatif. Kalau negatif dibagi positif, hasilnya negatif. Baik. Pak Guru ada pertanyaan yang berhubungan dengan video yang adik-adik tonton tadi. Yang pertama, di dalam video tadi adik-adik menonton dan menyimak serta memahami hal apa yang tertera dalam video tadi. Pengertian perkalian dan pembagian. Ya. Selain itu apa lagi? Sifat-sifat. Sifat-sifat pada perkalian dan pembagian. Apa lagi? Bentuk umum dari perkalian dan pembagian. Iya, bentuk umum dari perkalian dan pembagian. Apa lagi? Dan juga bentuk operasi pada perkalian dan pembagian. Siapa bisa memberikan pengertian dari perkalian? Oke, Anis, silakan. Perkalian bisa diartikan sebagai penjumlahan berulang dari satu bilangan. Ya, perkalian yaitu penjumlahan berulang dari suatu bilangan. Bentuk pengertian ini yang nantinya kita akan selesaikan pada soal-soal yang berhubungan dengan perkalian. Yang berikut, bentuk pembagian. Pengertian seperti apa?
Kamu bisa? Oke, Nana silakan. Kebalikan dari operasi perkalian. Ya, pembagian itu kebalikan dari operasi perkalian. Contoh, untuk perkalian 2 dikali 3 berarti kita kelompokkan 3 itu sebanyak 2 kali. Yang mana kita menggunakan penjumlahan 3 tambah 3 kan 6. 2 kali 3 kan 6 toh? Iya. Oke, bisa dipahami? Iya. Yang berikut untuk pembagian dia katakan bahwa kebalikan dari perkalian. Misalkan 6 dibagi 2 berapa? 3. 3 kali 2 berapa? 6. Itu merupakan satu kesatuan perkalian dan pembagian itu. Oke, yang berikut lagi sifat-sifat pada perkalian. Saya bisa sebutkan sifat yang pertama. Sifat komutatif. Sifat komutatif. Yang kedua. Oke, nanti Sifat distributif. sifat Oke, namanya Sifat asosiatif. asosiatif. Oke. Yang pertama komutatif sama artinya dengan Pertukaran. Yang kedua sifat apa tadi? Asosiatif. Sama artinya dengan apa? Pertukaran. Distributif sama artinya dengan Penyebaran. Jadi bentuk penjumlahan dan pengulangan itu ada jangan lupa. Itu menjadi dasar supaya kita melanjutkan ke materi yang berikut. Ada tetap memahami dan bisa menyelesaikan soal-soal yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Oke, bisa dipahami? Bisa. Baik. Jadi itu adik-adik sudah memahami. Maka sekarang kita akan dibagi ke dalam kelompok. Ya? Yang mana adik-adik akan menyelesaikan soal yang berhubungan dengan materi yang ada di pelajaran tadi melalui tayangan video tadi. Bisa dipahami? Bisa. Untuk itu, adik-adik akan dibentuk menjadi 3 kelompok. Sekarang langsung bergegas ke kelompok masing-masing. Sudah? Sudah. Oke, baik, silakan dulu. Kelompok masing-masing. Sebelum adik-adik menyelesaikan soal RKPD, lembaran kerja seperti ini, kamu harus sampaikan terlebih dahulu. Yang pertama, dalam kelompok itu harus aktif untuk menyelesaikan soal-soal yang diberikan yang berhubungan dengan pembelajaran kita melalui tayangan video tadi. Bisa dipahami? Bisa. Aku akan bagikan lembaran RKPD ini. Baik. Pada lembaran LKPD ini sudah disiapkan juga dengan lembaran jawabannya. Adik-adik tolong menuliskan nama anggota kelompok di dalam lembaran itu, lalu menyelesaikan soal itu melalui tahap proses penyelesaiannya. Bisa dipahami? Bisa. Oke, baik. Selamat bekerja. Kelompok 1 bagaimana sudah? Sudah. Kelompok 2 sudah? Belum. Kelompok 3? Sudah. Baik, kita tunggu kelompok 1 ya. Ya. Yang sudah tolong saya kembali jawaban itu bentuk operasi yang digunakan jika sampai salah itu tolong saya kembali. Oke, baik. Waktu diskusi telah selesai. Kita akan masuk pada kegiatan yang berikut, yaitu adik-adik akan mempresentasikan hasil diskusi melalui RKPD yang sudah adik-adik kerjakan. Lalu pertanggungjawabkan jika ada tanggapan dari kelompok lain. Bisa dong? Bisa. Untuk itu, soal nomor pertama dari kelompok mana mau selesaikan? Kelompok 1, oke silakan. Selamat pagi Pak Guru, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Saya perwakilan dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Tulis survei besar ya, biar teman-teman lain bisa baca. Oke, mantap.
Hasil diskusikan. 6 kali 5 kali negatif 10 sama dengan 6 kali 5 sama dengan 30. 30 didapat dari 6 kali 5. 30 kali negatif 10 sama dengan 300. Apakah ada kelompok lain yang ingin menanggapi? Waktu dan kesempatan saya berikan. Ya. Penyelesaian pertama, positif 6 kali positif 5 sama dengan positif 30. Lanjut. Penyelesaian kedua, positif 30 kali negatif 10 sama dengan negatif 300. Sama dengan negatif 300. Oke, baik. Setelah koreksi dari kelompok 2, jawaban yang tepatnya adalah negatif 300. Jadi ini masih dalam pemahaman adik-adik melalui tayangan video tadi. Ya. Dan nanti sebentar setelah adik-adik mereka presentasikan, nanti ada penguatan dan penjelasan dari Bapak Guru. Oke, baik, itu jawaban soal nomor 1. Sekarang kita lanjut soal nomor B. Tadi kelompok mana maksud saya? Kelompok 2, silakan. Selamat pagi Pak Guru, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Teman-teman memperhatikan ke papan, saya akan menjelaskan. 48 bagi 4 bagi negatif 3 sama dengan 48 bagi 4 sama dengan 12. 12 didapatkan dari 48 bagi 4. 12 bagi negatif 3 sama dengan 4. Apakah kelompok lain ingin menanggapi? Waktu dan kesempatan kami beri. Oke, silakan. Kelompok 3. Penyelesaian pertama, positif 48 bagi positif 4 sama dengan 12. Penyelesaian kedua, positif 12 bagi negatif 3 sama dengan negatif 4. Oke, baik. Kita berikan tepuk tangan. Jadi, mohon untuk adik-adik tetap dan selalu untuk mengingat materi-materi yang telah dipelajari supaya diberikan soal adik-adik bisa menyelesaikannya dengan tepat. Salah satu dari anggota kelompok silakan kumpulkan LKPD ini. Ya. Sudah semua ya? Baik. Sekarang adik-adik mohon perhatian ke depan. Pak Guru akan menjelaskan kembali materi-materi yang adik-adik mereka sudah menonton atau melihat dari bentuk tayangan video tadi. Jadi pembelajaran kita hari ini adalah dengan subskop pembelajaran pada operasi itu perkalian dan pembagian. Untuk pengertian dari bentuk perkalian itu kan adalah penjumlahan berulang pada suatu bilangan. Jadi seperti adik-adik mereka sudah selesaikan ini soal yang papan. Contoh, untuk balik ya soal yang ada di sini. Misalkan 6 positif dikali dengan 5 positif. Oke? Ya. Oke. Ini sepertinya harus ada dengan kuasa dulu. Apa itu sih positif dengan positif? Hasilnya apa? Negatif dengan positif itu hasilnya apa? Negatif kali negatif itu hasilnya apa? Dan ini yang menjadi penting dalam menyelesaikan soal-soal seperti ini. Baik itu perkalian dan juga pembagian. Jadi di sini perlu menyiapkan ada kartu bilangan. Ini bilangan apa? Positif. Ini
Pak Guru berikan contoh dalam kehidupan kita setiap hari. Ini ada hal baik dan hal buruk, ya? Ya. Bisa paham? Bisa. Kalau penilaian terhadap pertanyaan ini, hal-hal yang buruk itu dia nilainya apa? Negatif. Kalau hal baik nilainya? Positif. Oke, sekarang tepuk tangan. Ya, ini kan contoh dalam kehidupan setiap hari supaya ada yang bisa pahami. Ada hal baik, ada hal buruk. Gitu. Sudah? Oke. Sekarang Pak Guru langsung ke soalnya. Satu soal. Hal baik, hal buruk, positif, negatif, tak dok? Ya. Oke. Sekarang positif 5 dikali dengan positif 4. Hasilnya berapa? Positif 20. Positif 20. Sekarang negatif 6 dikali negatif 5. Hasilnya berapa? Positif 30. Sama-sama jenisnya. Sama-sama jenis. Jadi jelas ya? Ya, hal baik. Ada positif begitu. Paham dong? Oke. Atau dari adik ada yang mau buatkan soal sendiri? Ada. Oke, Nanda silakan. Langsung di papan, sudah ada di papan, selesai langsung saya kasih. Oke, baik, tepuk tangan. Jadi penulisan bentuk positif dan negatif itu harus teliti. Jangan sampai tempat tulis berarti nilai salah. Jadi harus teliti baik. Ada tanda positif dan negatifnya. Di sini Pak Guru menyiapkan bentuk media pembelajaran kita melalui kartu bilangan dengan tujuan untuk mempermudah adik-adik dalam menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan perkalian dan pembagian. Yang pertama untuk perkalian dulu. Misalkan positif 4 dikali dengan 2. Jadi kartu yang berjumlah 2 itu kita akan kelompokkan sebanyak 4 kali. Paham? Paham. 4 dikali 2 berarti sekarang satu kelompok bilangan positif 4 dikali 2. 2 kelompok, 3 kelompok, 4 kelompok. Berapa hasilnya? 8. Positif atau negatif? Positif. Satu lagi soalnya. Misalkan positif 35 dibagi dengan negatif 7. Positif 35 bagi dengan negatif 7. Hasilnya? Itu menjadi bagian dari pembelajaran kita hari ini, yaitu perkalian dan pembagian. Jadi sudah banyak hal atau materi yang sudah disampaikan oleh Pak Guru dan juga sudah ditanya beliau tadi. Tentu adik-adik sudah bisa memahami. Iya. Jadi itu harus adik-adik tetap mengingat supaya diberikan soal adik-adik bisa menyelesaikan. Atau bisa dipahami? Bisa. Untuk itu kita akan melakukan evaluasi. Evaluasi pembelajaran. Bagaimana Pak Guru mau melihat sejauh mana pemahaman adik-adik melalui materi yang ditayangkan dalam video dan juga penjelasan dari Pak Guru tadi. Oke, untuk itu adik-adik kembali ke posisi masing-masing. Silakan, silakan. Sebelum kita melakukan evaluasi, Pak Guru akan berdiri dan kasih bola. Satu lagi pimpin siapa? Oke, Nanda silakan. Matematika itu asik. 3. Matematika itu asik. Matematika itu mudah. Matematika menyenangkan dan suka kita semua. Pasti sukses. Oke, sekian. Terima kasih. Terima kasih. Baik, Pak Guru akan bagikan soalnya. Di sini Pak Guru menyediakan soal
ada 5 nomor dalam bentuk pilihan ganda. Nanti adik-adik silakan mengisi identitas adik-adik pada lembaran yang sudah disiapkan. Bisa dipahami? Bisa. Oke, yang sudah jangan dulu. Setelah adik-adik mengerjakan soal evaluasi, kegiatan kita dalam pembelajaran kita yang berikut adalah adik-adik harus memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama apa? Pengertian perkalian dan pembagian. Yang kedua apa? Sifat-sifat. Yang kedua sifat-sifat pada bilangan bulat. Yang pertama sifat apa? Sifat-sifat. Atau Pertukaran. yang kedua? Asosiasi. Atau Pengelolaan. yang ketiga? Distribusi. Atau Penjelasan. pembelajaran kita yang berikutnya apa? Apa? Operasi perkalian dan pembagian. Oke. Jadi adik-adik sudah memberikan kesimpulan dari pembelajaran tadi berarti jelas. Ada mereka sudah memahami bentuk pembelajaran kita, materi melalui tayangan video dan juga penjelasan dari Bapak Guru. Maka sekarang siswa harus menjawab. Ada pertanyaan refleksi yang berhubungan dengan adik-adik dalam hal ini berkaitan dengan pembelajaran kita. Oke, bentuk pertanyaannya, apakah pembelajaran yang diterapkan oleh guru menyenangkan? Sangat menyenangkan. Apa alasannya sampai adik-adik menyatakan bahwa pembelajaran tadi sangat menyenangkan? Siapa bisa? Oke, adik silakan. Karena tadi melalui video dan pembelajaran Pak Guru membuat kami cepat memahami dengan baik pada materi perkalian dan pembagian. Ya, tepuk tangan. Terima kasih banyak. Yang kedua, apakah pembelajaran yang dilakukan oleh guru sudah inovatif? Ya. Apa alasannya? Saya. Adik-adik silakan. Karena dalam pembelajaran tadi menggunakan model pembelajaran dan media yang tepat sehingga kami dapat mengerti dengan baik. Tepuk tangan dulu. Oke, terima kasih banyak. Jadi adik-adik sudah menyampaikan bahwa dalam pembelajaran tadi melalui penjelasan, melalui media pembelajaran, melalui tayangan video membuat adik-adik merasa inovatif sehingga bisa menyelesaikan soal-soal dengan baik. Sekali lagi tepuk tangan. Baik, adik-adik, pembelajaran kita hari ini sampai di sini dulu. Kita akan lanjutkan pembelajaran kita yang berikutnya akan terjadi di minggu depan. Ya, jadi untuk itu sebelum kita pulang, mari kita bangun berdoa. Marilah kita semua ucapkan nanti. Dalam nama Bapa Dalam nama Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah berjalan juga dan syukur kami haturkan kehadiratmu atas berkat dan perlindunganmu pagi dari tadi pagi hingga siang hari ini. Dan membukakan pujian Tuhan kita sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa Dalam nama Putra dan Roh Kudus. Amin. Dia bersalah.